Halo semua, selamat datang di channel Homiki TV. Kali ini kita bakal bahas salah satu sedan legendaris yang hadir dengan wajah lebih fresh dan teknologi terkini. Yap, Toyota Camry XV80 2025. Jadi mobil ini datang dengan berbagai peningkatan, mulai dari desain, nggak juga sih kalau desain, tapi mesin hingga interior yang lebih canggih dan lebih baru. Penasaran? Ayo kita lihat bagaimana mobil ini. Untuk pasar Indonesia, Toyota Camry Hybrid ini hadir dalam dua pilihan warna varian, premium dan non-premium. Untuk varian HEV dengan warna premium, harganya dibanderol seharga Rp976,4 juta rupiah. Sedangkan untuk varian non-premium, harganya jadi Rp973,3 juta rupiah. Jadi selisih 3 juta ini cuma ngaruh di selera aja sih. Itu preferensi Anda masing-masing lah. Bicara soal desain, Toyota Camry terbaru ini masih mempertahankan DNA elegannya, tapi dengan sentuhan yang lebih modern. Basis dari bodinya masih mengambil dari generasi sebelumnya, XV70, tapi ditambah dengan sentuhan lekuk-lekukan sporty yang bikin tampilannya lebih menarik. Mobil ini punya panjang mencapai 4.920 mm dengan wheelbase 2.825 mm yang bikin penampilannya lebih terlihat atletis dan sporty. Desain mobil ini juga ngikutin tren USDM banget ya, dan beberapa elemen desainnya juga bisa ditemuin di model Toyota terbaru lainnya kayak Crown, BZ4X, dan CHR. Velg mobil ini pakai ukuran 235/45 ring 18 yang benar-benar cenderung ke sporty dibanding aura mewah desainnya dibanding generasi sebelumnya. Ban serepnya juga full size loh, jadi lebih aman dan nyaman saat kondisi darurat. Satu lagi soal ban serep, walau dia full size, tapi bagasinya masih cukup luas banget loh. Tapi sayang aja jok belakangnya nggak bisa dilipat. Terus pintu bagasinya juga masih manual, bukan elektrik. Tapi dengan luas bagasi yang cukup besar kayak gini, tetap bisa lah harusnya buat angkut barang. Toh buat mobil sekelas ini hampir jarang banget kan kepake buat bawa barang gede. Toyota Camry XV80 ini dibekali dengan mesin 2500 cc Atkinson Cycle yang menghasilkan tenaga 227 PS dan torsi 221 Nm. Ditambah lagi dengan motor listrik yang ngasih tenaga 135 PS dan torsi 208 Nm. Sayangnya Toyota nggak ngasih tahu berapa tenaga gabungannya. Tapi yang pasti mobil ini udah menggunakan teknologi hybrid generasi kelima dari Toyota yang diklaim setiap generasi baru minimal harus lebih irit 10% dibanding generasi sebelumnya. Jadi karena ini sudah generasi kelima, sudah jelas semakin baik. Bahkan di Prius dengan teknologi yang sama, bisa diklaim mencapai 30 km per liter loh oleh Toyota. Kalau ngomongin interior, XV80 ini bener-bener punya aura yang lebih sporty dibanding XV70 sebelumnya. Untuk yang tingginya 174 cm, legroomnya sangat luas tapi headroomnya agak mepet. Tetap masih memadai banget, pas lah dengan peruntukan mobil ini. Joknya pakai bahan kulit yang empuk dan armrestnya dilengkapi dengan kontrol kursi dan kontrol entertainment system. Ini keren. Yang menarik, jok belakang sebelah kiri bisa diatur dari belakang khas Camry dan ada tirai untuk privasi. Untuk charging udah pakai USB Type-C semua dan ada wireless charging juga. Itu untuk penumpang belakang. Kalau drivernya gimana? Untuk driver, Camry ini punya pengaturan jok 8 arah plus memory seat yang bikin posisi mengemudi jadi lebih ergonomis. Meskipun agak tenggelam, tapi posisinya cocok banget lah untuk mayoritas semua orang Indonesia. Ditambah setirnya udah bisa tilt dan teleskopik. Masih banyak fitur keren lain kayak AC dual zone, pendingin jok, panoramic roof, dan setir baru yang bagian kirinya untuk ngatur instrumen cluster yang dikelompokin jadi 3 bagian sesuai fungsi kayak gini. Sementara bagian kanan untuk cruise control. Oh ya, ada juga sensor pemantau mata yang bisa ngedeteksi kalau pengemudi ngantuk. Tapi kayaknya agak sensitif deh, pengalaman dari Alphard terakhir. Ada juga head-up display, tapi fiturnya kurang lengkap aja. Itu cukup mengganggu sih. Tapi satu hal yang menarik. Sekarang kita lihat dashboardnya. Dashboard mobil ini desainnya minimalis dengan material empuk dan head unit 12,2 inci, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi UI-nya terkesan sederhana ya, agak kurang greget lah untuk mobil yang harganya hampir 1 miliar. Mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi untuk Toyota nanti lah.
Karena ini sedan yang jelas punya nilai jual dari posisi nyetir dia, jelas mobil ini punya posisi mengemudi yang ergonomis. Pasti enak lah. Terus buat cruising di jalan tol lari 100 km per jam, dia bisa maintain RPM itu di bawah 1500. Ditambah sama sistem hybrid Toyota yang udah generasi kelima ini, nggak sulit buat dapat 20 km per liter untuk rute tol. Dan saat cruising, dia cenderung suka matiin mesin kalau listriknya cukup buat kirakin mobil. Itu untuk kehematannya, tapi sebanding nggak sama performanya. Jadi karena dia pakai mesin 2500 cc, otomatis secara logika bakal lebih powerful dibanding Alphard yang pakai mesin sama, apalagi bodinya yang lebih kecil. Dan itu benar. Secara data, akselerasi 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 8,2 detik. Ya, angka itu termasuk standar lah sebenarnya secara kelas dia. Tetap hematnya mobil ini yang bisa dibilang impresif untuk kelasnya. Ngomong-ngomong soal ergonomi tadi, bantingan mobil ini empuk, nyaman. Kekedapan kabinnya bagus, walau masih kedengeran wind noise kadang-kadang kalau lagi ngebut di tol. Terus kualitas kabin yang mahal itu, wah, mau kemana aja naik mobil ini tuh udah nyaman banget lah. Apalagi buat duduk di kursi belakang yang jelas ini peruntukan dia. Gak tahu padahal kalau kabinnya dibuat nuansa mewah aja bakal lebih cocok lah sama nafas Camry. Karena dibanding Accord aja dia tuh udah lebih sporty bawaannya. Beda banget sama Camry yang lama yang lebih kelihatan aura menterinya. Cuman untuk kelasnya mobil ini tetap terbaik sih. Walau dengan harga yang hampir nyentuh 1 miliar untuk sebuah Camry, makanya langsung dimasukin satu varian hybrid aja. Karena udah pasti lebih worth it dibanding tipe mesin bensin atau tipe V yang fiturnya kurang banget lah dibanding hybrid. Jadi apakah mobil ini menarik? Tergantung. Terlebih lagi pasar sedan di Indonesia makin loyo di era gempuran mobil 7-seater yang lebih akomodatif. Tapi buat yang paham sama kualitas berkendara dari sebuah sedan, sama eksklusivitas dari sedan itu yang nggak bisa didapat dari mobil lain, Camry ini mantap. Jadi begitulah kesimpulan kami terhadap Toyota Camry Hybrid yang baru ini. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif, share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini, subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda pun dapat info terbaru dari channel ini. Mohon maaf juga karena belakangan ini agak suka jarang upload karena keperluan kuliah yang masih belum selesai dan kadang-kadang channel ini juga sedikit berantakan ya. Nanti bakal saya benahin lagi dan semoga bisa lebih sering upload lagi. Follow juga semua media sosial dari Homik TV dan terima kasih telah menonton.